Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan sinau Indu Ilmu Kejawen Wirid Ida Jati. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinding jalal aran hijab atau dinding agung bernama hijab. Dinding jalal berarti dinding agung, yaitu sebuah sekat yang agung dan kokoh. Apakah sekat agung yang berfungsi sebagai tabir penghalang ini? Tidak lain adalah badan fisik manusia atau jasad. Dinding jalal atau jasad sebenarnya juga hanya satu, akan tetapi mempunyai dua macam perwujudan. Satu, jasad turab atau badan tanah, yaitu badan yang tercipta dari tanah, disebut juga dengan badan jasmani. Yang kedua, jasad latif atau badan halus, yaitu badan sukma, disebut juga dengan badan rohani. Ketika dinding jalal sudah tercipta dengan sempurna, calon manusia sudah bisa disebut sebagai manusia. Pada saat itu ia berada pada alam insan kamil atau alam manusia sempurna, yaitu sebuah alam penuh ilusi, namun merupakan alam keberadaan manusia yang benar-benar telah menjadi manusia secara sempurna. Sempurna terliputi tabir kebodohan, masuk ke rahim ibu di usia kandungan 7 bulan. Saya ulangi, masuk ke rahim ibu di usia kandungan 7 bulan. Dinding jalal adalah hakikat jasad, disebut sebagai warananing dat atau selubung dat, sekaligus sasandaning atma atau tempat bersandar roh. Warono atau selubung dat telah lengkap berada pada alam insan kamil. Semua yang telah disebut adalah warono atau tabir dari hadarat Tuhan. Hadarat yang berarti kehadiran. Sungguh dat yang maha suci bersifat esa. Esa berarti tidak berbilang. Disebut pula sebagai dat mutlak, kodim ajali abadi, yang berarti dat yang absolut, terdahulu, nirwaktu atau tanpa terikat ruang dan waktu, sekaligus abadi. Dat yang maha suci telah membabar kudrat, irodat atau kuasa dan kehendaknya. Ini berada dalam 7 keadaan. 7 keadaan tersebut diakui sebagai warana dat atau tabir penghalang dat. 7 keadaan tersebut adalah: 1. Hayu atau hidup, ini berada di luar dat. 2. Nur atau cahaya, berada di luar hidup atau urip. 3. Ada sir atau rasa sejati yang rahasia, ini berada di luar nur atau cahaya. Yang 4, ada roh idofi atau ruh yang telah bersandar atau disebut sukma, ini berada di luar sir atau rohso. Yang kelima, ada nafsu atau nafs, merupakan kepribadian, ini berada di luar roh idofi atau sukma. Yang keenam, ada budi atau kesadaran jaga, ini berada di luar nafsu. Yang ketujuh, ada jasad atau badan fisik, ini berada di luar budi. Hayu mendapat wewenang dat untuk menghidupi keberadaan nur atau cahaya, sir atau rasa, roh idofi atau sukma, nafsu, budi, dan jasad. Merata tanpa satupun yang terlewati, semuanya diliputi oleh dat. Adapun yang tampak nyata dan bisa kita raba dari keberadaan hayu, satu persatu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ketika hayu menghidupi nur atau cahaya, ia meresap ke mata batin kita. Oleh karenanya kita memiliki kesadaran kepahaman. Jika kita mempunyai kesadaran kepahaman, itu artinya penglihatan dat memakai mata batin kita. Yang kedua, ketika hayu menghidupi sir atau rasa, ia meresap ke hidung batin kita. Oleh karenanya kita memiliki perasaan. Jika kita mampu merasa,
itu artinya penciuman dat memakai hidung batin kita. 3. Ketika hayu menghidupi roh ilopi atau sukma, ia meresap ke lidah batin kita. Oleh karenanya kita mampu berinteraksi. Jika kita mampu berinteraksi, itu artinya pengucapan dat memakai lidah batin kita. Yang keempat, ketika hayu menghidupi nafsu, ia meresap ke telinga batin kita. Oleh karenanya kita mampu menerima segala sensasi dari dunia luar. Jika kita mampu menerima segala sensasi dari dunia luar, itu artinya pendengaran dat memakai telinga batin kita. Yang kelima, ketika hayu menghidupi budi, ia meresap ke otak dan jantung kita. Oleh karenanya kita memiliki kesadaran jaga. Jika kita mampu memiliki kesadaran jaga, itu artinya kesadaran jaga dat memakai otak dan jantung kita. Yang keenam, ketika hayu menghidupi jasad, ia merata pada darah. Oleh karenanya seluruh jasad bisa hidup. Jika kita memiliki kehidupan, itu artinya hidup dat memakai jasad kita. Tidak beda ketika dat menghidupi seluruh isi alam, seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Atau bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Dat berkuasa atas hayu, artinya dat adalah witing urip atau akar kehidupan. Yang kedua, hayu berkuasa atas nur atau cahyo, artinya hayu atau hidup menguasai keluarnya nur atau cahaya. Yang ketiga, nur atau cahyo berkuasa atas sir, itu artinya nur atau cahyo menguasai hidupnya sir atau rokso. Yang keempat, sir atau rokso berkuasa atas roh idofi atau sukma, artinya sir atau rokso menguasai hidupnya roh idofi atau sukma. Yang kelima, roh idofi atau sukma berkuasa atas nafsu, artinya roh idofi atau sukma menguasai hidupnya nafsu. Yang keenam, nafsu berkuasa atas budi, artinya nafsu menguasai hidupnya budi. Yang ketujuh atau yang terakhir, budi berkuasa atas jasad, artinya budi menguasai hidupnya jasad kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.